Sumber daya alam di Indonesia sangatlah melimpah. Salah satunya yaitu hasil laut kita, yaitu ikan hias. Perkenalkan, nama saya Firenza Hidayat dengan NIM 25080574226, mengajak kalian untuk mengobservasi serta mewawancarai salah satu eksportir di Indonesia. Melalui observasi ini, kita dapat mengetahui cara budidaya, cara pengiriman, dan cara kontak dengan customer. Tujuan saya memilih objek ini dikarenakan saya melihat potensi besar perekonomian internasional dengan melalui ekspor. Itu namanya sebelumnya itu CV Visindo Aquatic, karena adanya regulasi yang diterapkan pemerintah untuk CV tidak bisa digunakan lagi untuk ekspor, kita rubah ke PT. Itu kita berdiri tahun 2018 untuk CV-nya, sampai dengan 1 tahun yang lalu kita rubah menjadi PT, bergerak di bidang ekspor ikan hias laut yang terletak di Banyuwangi, posisi farmnya di sana. Berapa kita ambil langsung dari nelayan, dari penyelam. Jadi setiap hari itu ada penyelam yang ke laut untuk mengambil ikan sesuai dengan orderan kita, dan beberapa juga ada yang budidaya untuk sejenis cardinal fish itu kita pakai budidaya. Oh ya, Jadi tidak ada istilah merusak lingkungan, dan itu sesuai kebutuhan yang diperlukan saat ekspor. Adanya teknologi juga sangat membantu, tapi terkadang juga kita mengalami kendala-kendala, khususnya saat pengiriman. Terkadang karena teknologi, sekarang kan aturan pemerintah itu harus jadi satu, tidak bisa secara manual, semua secara online antara bea cukai, karantina ikan, dan perpajakan. Jadi salah satu tidak jalan, tidak bisa. Jadi teknologi juga bisa membantu, juga tidak bisa membantu, karena kita juga kadang menyesuaikan dengan kondisi. Jadi makanya saat pengiriman 3 hari sebelumnya itu kita harus mengefikkan masalah perizinan, khususnya PIB untuk bea cukai. Nanti kalau kita sudah fix, kita tinggal informasi ke customer pengiriman tanggal berapa, jam berapa tibanya, dengan armada kita memakai pesawat terbang untuk ke seluruh dunia pengiriman kita. Mereka juga sangat mendukung. Selain itu kita juga membuka lapangan pekerjaan untuk warga lingkungan perusahaan. Kita utamakan warga lingkungan perusahaan sebagai karyawan kita. Terkadang kita kalau packing terlalu banyak juga memanggil tetangga-tetangga yang bisa melakukan pengepakan. Alhamdulillah sangat mendukung sekali, mulai dari karantina ikan, mulai dari perdagangan, semua mendukung. Cukup baik, responnya juga cukup baik. Untuk perdagangan itu biasanya memberi izin terkait Certificate of Origin. Certificate of Origin itu izin untuk perpajakan di customer-nya sana. Untuk karantina ikan itu menyeleksi terkait dengan kesehatan ikan. Alhamdulillah ini kita juga setiap pengiriman pihak karantina untuk daerah khususnya di Ketapang Banyuwangi itu pasti hadir. Jadi sebelum pengepakan mereka hadir. Alhamdulillah kita ditunggui, jika ada ikan yang kurang sehat juga mereka memberi saran, oh ini jangan dikirim, ini sebaiknya disehatkan dulu, istilahnya disehatkan dulu di sekitar 1-2 hari. Oke teman-teman, setelah kita tadi mewawancarai dari Pak Taufik Hidayatullah selaku pemilik usaha PT Visindo Aquatic yang bergerak di bidang perikanan, kita akan mengaitkan nih teman-teman dengan 5 dari 7 topik ya. Yang pertama ya konsep bisnis di era globalisasi. Tadi beliau sudah mengatakan bahwa beliau itu sangat terbantu dengan adanya teknologi. Mengapa demikian? Tapi kadang juga beliau itu agak susah mengaplikasikan teknologi tersebut. Seperti itulah yang beliau katakan dalam wawancara tadi. Tanggung jawab sosial, beliau lebih memilih orang-orang yang di sekitar perusahaan untuk menjadi
karyawan beliau. Dan yang kedua ada lingkungan bisnis global, keterlibatan organisasi dalam pasar global, core import atau strategi internasional. Pak Taufik ini karena seorang eksportir, pasti beliau bergerak di bidang ekspor ikan hias. Tantangan global yang beliau katakan tadi, yang pertama itu ada di kendala pesawat, kadang-kadang yang delay, terus ada juga terkadang banting harga dengan pesaing lainnya, yang beliau katakan tadi seperti itu. Yang ketiga ada bentuk kepemilikan bisnis. Oh ya, mohon maaf, ada ini UMKM, wirausaha dan waralaba. Beliau menjelaskan bahwa beliau itu merupakan bukan UMKM ya. Dan posisinya dalam ekosistem bisnis lokal itu beliau membantu nelayan untuk menyortir atau mengisi farmnya beliau. Terus beliau juga sering membagikan setiap beberapa bulan sekali itu seperti sembako di sekitar perusahaan beliau. Dan yang paling terlihat itu saat beliau mengatakan beliau menggunakan orang-orang sekitar pesisir untuk membantu packing, teman-teman. Proses manajemen dari perencanaan, perorganisasian, pengarahan dan pengawasan beliau sudah mengatakan bahwa semua divisi 1 sampai divisi 4, divisi 3 memiliki job desk masing-masing. Karena beliau tadi mengatakan bahwa beliau dari jarak jauh, yang bisnisnya perusahaan itu berada di Banyuwangi, teman-teman. Jadi beliau hanya bisa mengawasi dari jauh, dan yang di sana diawasi oleh rekan beliau. Untuk perencanaan, perorganisasian dan pengarahan beliau sangat-sangat melihat hal itu supaya pengiriman kepada customer berjalan dengan cepat tanpa ada kematian yang berlaku, teman-teman. Yang terakhir ada tata kelola usaha dan budaya organisasi, etika bisnis. Beliau mengatakan sudah yang tadi sudah ekosistem, sudah beliau sangat-sangat lihat ekosistem di laut itu bagaimana dan seperti apa agar tidak merusak dengan adanya perusahaan tersebut. Tanggung jawab sosial sudah dengan lebih mengutamakan orang-orang sekitar untuk mencari ikan untuk sebagai karyawan. Hal ini bisa menimbulkan keuntungan berpihak dan tanggung jawab yang beliau lakukan. Hubungan dengan pemangku kepentingan seperti yang tadi, yang karantina atau orang-orang kargo dengan pusat-pusat, beliau sangat-sangat menjalin hubungan dengan sangat baik dengan mereka semua, sehingga perizinan dan orizin tadi bisa terlaksanakan dengan sangat baik. Seperti itu, teman-teman. Itulah bagaimana saya mengaitkan 5 dari 7 topik yang berada di pengantar bisnis ini dengan wawancara yang sudah dilakukan oleh Bapak Taufik Hidayatullah selaku owner dari PT Fish Indo Aquatic yang bergerak di bidang perikanan ekspor, ikan hias lebih tepatnya. Saran dan kesimpulan yang saya dapatkan yaitu teknologi kadang memang membantu teman-teman dalam mengaplikasikan suatu hal, mengaplikasikan hal ini hal itu, tapi kadang-kadang juga teknologi itu bisa menghambat jika penggunaannya tidak tepat dan efisien. Dan yang pasti beliau mengatakan lebih baik menggunakan karyawan di sekitar pesisir saja atau di sekitar perusahaan beliau itu untuk tanggung jawab sosial, teman-teman. Saran dari saya, beliau lebih memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar tentang ekspor impor tersebut, sehingga masyarakat sekitar juga bisa mencoba hal tersebut, teman-teman. Itu bisa meningkatkan perekonomian di sekitar situ, dan yang pastinya itu mereka bisa membuka lapangan pekerjaan baru seperti karyawan yang di sekitar situ. Terima kasih. Dari online saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Taufik Hidayatullah selaku owner dari PT Fish Indo Aquatic yang sudah meluangkan waktu serta tenaganya untuk dapat diwawancarai oleh saya selaku mahasiswa manajemen prodi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Untuk teman-teman, terima kasih telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.